Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penanganan dampak sosial dari penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota bersama Forpimda membagikan sembako dan masker kepada masyarakat kurang mampu terdampak. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan 3 lokasi untuk tempat isolasi bagi para pemudik. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di Kota Madiun terus dilakukan. Pemerintah Kota Madiun kembali membagikan sembako bagi masyarakat. Pembagian paket sembako berupa beras, mie instan, gula, dan kecap itu lebih mengutamakan kepada tukang beca. Setidaknya sebanyak 400 paket sembako dibagikan. Bahkan beberapa di antaranya tercatat warga luar Kota Madiun. Pembagian ini sekaligus sosialisasi pemakaian masker dan penerapan pola hidup dan bersih kepada masyarakat. Bantuan akan diberikan bertahap setiap 4-5 hari. Harapannya, kebutuhan makan masyarakat terpenuhi secara kontinu. Sembako merupakan hasil bantuan dari komunitas dan organisasi, diantaranya komunitas gereja, warga Tionghoa, jamaah masjid, hingga kadin dan relawan projo. Wali Kota berharap tidak ada yang kesulitan bahan makanan di Kota Madiun. Hal itu sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan juga menghindarkan tindakan yang mengancam keamanan hingga kriminalitas. Dengan yang berdampak langsung ini, saya dengan Kapolres langsung dari segi keamanan kita akan aman. Untuk pengendara mobil, dari segi ada orang kekurangan kacanya harus dibuka. Di luar beca, kalau dia pengendara mobil kacanya harus dibuka. saya tidak punya sembako, Pak, saya kecamatan Pak tidak memakai masker, ya, dilarang melintas ke jalan masyarakat. Jadi di kota ini tidak ada orang yang sifatnya kesulitan makan, kesulitan kehidupan sehari-hari. Jadi kita backup terus, kita backup. Dulur-dulur, ora usah mudik dulu. Nek ora iso ngempet, tak isolasi di sini 14 hari. Iling ya dulur. Bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 tidak hanya datang dari pemerintah, namun juga masyarakat pada umumnya. Pemerintah setidaknya menerima bantuan dari berbagai organisasi dan komunitas masyarakat untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Jangan kemana-mana, informasi terkait pembuatan hand sanitizer dan masker dari anggota PKK akan hadir setelah yang satu ini. Wali Kota Madiun Maidi menerima bantuan bakti sosial secara simbolis sembako dari komunitas gereja-gereja Kristen. Serah terima tersebut dilakukan di rumah dinas Wali Kota yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Madiun pada hari Minggu 5 April 2020 kemarin. Wali Kota Maidi mengapresiasi kepedulian yang diberikan untuk membantu masyarakat Kota Pendekar ini. Setidaknya sebanyak 600 sembako berupa beras, mie instan, dan kecap dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sembako yang rencananya dibagikan esok hari ini merupakan hasil dari iuran jemaat gereja-gereja Kristen di Kota Madiun. Kendati masyarakat Kota Madiun sehat dan masih bisa bekerja, tak dapat dipungkiri pendapatan sebagian masyarakat apalagi pekerja informal dan lainnya pastinya turun drastis. Maka dari itu, melalui bantuan sembako ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Saya sangat mengharapkan dan terima kasih setinggi-tingginya khususnya kepada semua pengusaha dari komunitas gereja dan sebagainya. Kepedulian inilah yang pada saatnya kita menolong kemanusiaan ini pada saatnya saat-saat ini. Di mana ada kesulitan inilah yang kita harus
memerlukan suatu urunan. Sementara itu, Pendeta Edwin Susanto, perwakilan dari komunitas gereja-gereja Kristen, mengatakan bakti sosial ini berawal dari kepedulian komunitasnya akan dampak penyebaran COVID-19. Setelah menghadap ke wali kota dan mendapat arahan untuk menyalurkan bentuk kepeduliannya melalui pemberian sembako. Bantuan bagi warga kurang mampu di tengah merebaknya wabah virus corona terus berdatangan. Salah satunya ditunjukkan oleh aksi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Madiun pada Rabu 8 Maret 2020. Prosesi penyerahan bantuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Pahlawan. Anggota Kadin Kota Madiun menyerahkan sejumlah bantuan berupa masker dan bahan makanan lainnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi kepada Kadin Kota Madiun. Wali Kota juga menghimbau agar bantuan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Kadin Kota Madiun, Teguh Manunggu Susatya, menjelaskan bantuan ini terkumpul dari para anggota dan pelaku UMKM di bawah naungan Kadin Kota Madiun. Beberapa paket yang diserahkan diantaranya berisi masker, nasi kotak, jamu, susu, serta makanan lainnya. Setelah prosesi penyerahan, pihak Kadin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Madiun untuk dibagikan kepada masyarakat. Harapannya bisa meringankan beban masyarakat. Kita tahu kondisi seperti ini semua sektor down. Seperti UMKM itu 80% Pak Tony ya, penurunan produksinya sampai 80%. Masuk perdagangan juga, jasa juga semua lah. Tapi ini nanti Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, Madiun Siaga 112, ada yang bisa kami bantu? Keberadaan hand sanitizer perlu untuk menjaga kebersihan tangan. Namun, bagi yang tidak ingin membeli, tips pembuatan hand sanitizer dari tim penggerak PKK Kota Madiun berikut ini bisa menjadi referensi bagi yang ingin membuatnya di rumah. Kabar ini akan kami rangkai informasi terkait penyerahan bantuan alat pelindung diri di Lapas Madiun berikut ini. Upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Tak hanya dari pemerintah, kepedulian itu juga datang dari tim penggerak PKK Kota Madiun. Seperti yang terlihat di depan Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Selasa 7 April kemarin.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi bersama anggota turun langsung membagikan ratusan masker dan hand sanitizer alami kepada masyarakat yang melintas di sepanjang Jalan Pahlawan dan para petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan ruas-ruas jalan Kota Madiun. Hand sanitizer yang dibagikan merupakan produk buatan para ibu-ibu tim penggerak PKK Kota Madiun. Yuni menjelaskan hand sanitizer alami ini merupakan salah satu cara pemanfaatan tanaman-tanaman yang biasa ditemui di sekitar pekarangan rumah. Dengan harga ekonomis dan pembuatan yang praktis, masyarakat diharapkan dapat membuat sendiri antiseptik yang bisa digunakan pada saat-saat tertentu. Melalui kegiatan itu, dirinya berharap masyarakat bisa untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker dan dapat menjaga kesehatan diri masing-masing. Daun sirih, kemudian ada kemangi, kemudian ada aloe vera. Dari bahan-bahan tersebut yang intinya masyarakat Kota Madiun, khususnya ibu-ibu tim penggerak PKK dari 10 program pokok PKK ini memang kita himbau. Kewaspadaan untuk mencegah penularan virus corona terus dilakukan, tak terkecuali di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mendistribusikan perlengkapan pencegahan COVID-19. Salah satunya seperti kegiatan yang berlangsung di Lapas Kelas 1 Madiun, Rabu 8 April 2020. Bantuan yang didistribusikan bagi Korwil Madiun yakni Lapas Kelas 1 Madiun, Lapas Pemuda Madiun, Rutan Nganjuk, Rutan Magetan, dan Rutan Ngawi ini berupa tabung gas oksigen, masker, hand sanitizer, alat semprot disinfektan, sepatu boot, termogan, hingga alat pelindung diri. Di wilayah Madiun, jadi seluruh satker di Jawa Timur, kami dalam rangka pencegahan dan penanganan virus corona atau COVID-19, kami membantu sarana prasarana dalam rangka pencegahan tersebut. Salah satunya adalah kami membantu tabung gas, kemudian juga alat penyemprot, ya, kemudian juga ada masker, ya, beberapa masker, kemudian hand sanitizer, lalu termogan, ya, kemudian juga alat pelindung diri. Krismono juga menghimbau kepada seluruh lapas dan rutan di wilayah Jawa Timur untuk menyediakan ruang isolasi masing-masing, sehingga penanganan pasien suspek corona dapat segera dilakukan, serta mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan lapas dan rutan. Pemerintah Kota Madiun melaksanakan kampanye masker untuk semua dengan cara yang unik, yakni dengan memasang masker pada patung pendekar di Tugu Proliman dan patung pecel di perempatan Jalan Pahlawan. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 9 April 2020 itu merupakan aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker sehari-hari. Apalagi, Pemkot juga telah menetapkan aturan bahwa setiap masyarakat yang berada di wilayah Kota Madiun wajib mengenakan masker. Karena itu orang Madiun masuk Kota Madiun wajib bermasker. Tidak hanya orang masuk saja, patung-patung yang ada di Madiun, patung pendekar aja semuanya pakai masker. Kalau dia itu masuk Madiun tidak pakai masker, masa kalah dengan masker. Maka semuanya masuk Kota Madiun, harus masuk ke Salubus, harus bermasker. Ada beberapa patung Pak nanti Pak? Kurang lebih ada 16 patung. 16 patung pakai masker semua. Nantinya, tidak hanya patung pendekar dan patung pecel saja yang menggunakan masker, tapi juga 16 patung lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Sebelumnya, Pemkot Madiun juga telah melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat, baik melalui BPBD, PMI, maupun di posko pintu masuk Kota Madiun. Setiap pengendara atau pengguna jalan yang tidak mengenakan masker langsung mendapatkan masker gratis dari petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi
Wali Kota Madiun menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Gunakan jenis masker kain minimal 2 lapis yang dapat dicuci. Tidak membeli dan atau menggunakan masker medis. Mari tetap utamakan di rumah saja. Jaga jarak. Bagi yang di luar kota dimohon tidak pulang dulu. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madiun kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun ini. Menariknya, prosesi penyerahan dilakukan secara tak biasa karena melalui video conference. Hal serupa juga dilakukan saat rapat paripurna dengan DPRD Kota Madiun terkait LKPJ Wali Kota Madiun untuk tahun anggaran 2019. Kota Madiun berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk kali ketiga secara berturut-turut. Hasil ini menyusul penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perwakilan Provinsi Jawa Timur, Rabu 8 April kemarin. Menariknya, Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang sudah menerima LHP tersebut tahun ini. Penyerahan laporan juga berbeda kali ini, yakni dilakukan secara video conference atau VCon. Sedang LHP secara tertulisnya dikirimkan melalui surat elektronik. Kota Madiun juga daerah pertama yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2019 itu di Jawa Timur. Bahkan tercepat nomor 3 secara nasional. LKPD 2019 sudah diserahkan pertengahan Januari lalu. BPK juga tidak melakukan pendahuluan pemeriksaan seperti biasanya, namun langsung melakukan pemeriksaan. Tak heran jika LHP Kota Madiun juga lebih awal dari daerah lain di Jawa Timur. Selain itu, temuan kelebihan bayar untuk Kota Madiun juga turun. BPK menemukan kelebihan bayar 700 juta rupiah untuk 2019. Sedangkan tahun sebelumnya kelebihan bayar mencapai 2 miliar rupiah. Wali Kota Madiun Maidi menyebut meningkatnya capaian penilaian lantaran keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dari tahun ke tahun. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2019 berlangsung dengan cara yang berbeda. Para eksekutif dan legislatif memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaannya, yakni melalui video conference pada Selasa 7 April 2020. Wali Kota Madiun Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto, dan pimpinan OPD mengikuti rapat di ruang GCIO Diskominfo Kota Madiun. Sementara itu, anggota DPRD mengikuti rapat di ruang paripurna DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja. Ditemui setelah rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD. Yang belum maksimal ada rekomendasi itu yang akan menjadi penyemangat pemerintah, sehingga nanti akan kita cek mana-mana yang dari segi yang belum. Wali Kota berharap kinerja yang dilakukan Pemkot Madiun ke depannya semakin baik, sehingga seluruh target yang telah disepakati dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Madiun untuk bekerja dengan optimal, serta memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan bahan pangan untuk saat ini. Pasalnya, stok pangan di tanah air dipastikan cukup hingga 3 bulan ke depan. Hal itu mengemuka dari rapat koordinasi melalui video conference atau VCon Wali Kota dan pejabat pemerintah Kota Madiun bersama sejumlah menteri Selasa 7 April 2020 kemarin. Rakor yang diikuti lintas kementerian dan kepala daerah di seluruh tanah air itu juga membahas terkait percepatan penanganan COVID-19. Di Kota Madiun, Wali Kota menyebutkan pemerintah Kota Madiun sudah menyiapkan skema pemenuhan kebutuhan bahan pangan untuk masyarakat melalui tim gugus tugas logistik. Salah satunya, pemberian bantuan sembako untuk warga kurang mampu. VCon tersebut juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, dan Kepala BPKM Republik Indonesia. Selain itu, juga hadir Ketua Apindo dan Ketua Kadin Pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Selain pangan, kebijakan terkait kesehatan, sosial, dan dunia usaha. Urusan pemerintahan dipastikan tetap berjalan kendati tanah air tengah dalam masa percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hal itu mengemuka setelah rapat koordinasi bersama Mendagri, Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dengan Kepala Daerah seluruh tanah air melalui video conference atau VCon Rabu 8 April 2020 kemarin. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan, Rakor juga membahas penegasan proses penerapan anggaran dari sisi pengadaan barang dan jasa. Wali Kota memastikan pengadaan barang dan jasa tetap berjalan. Apalagi instansi terkait membuka pintu lebar-lebar kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi ketika muncul kendala. Selain itu, Rakor juga menyinggung terkait pergeseran anggaran di daerah untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah daerah dipersilahkan merelokasi anggaran kegiatan yang dirasa tidak mendesak dan rapat ditunda untuk penanganan COVID-19. Wali Kota menyebutkan, pemerintah Kota Madiun sudah melakukan hal tersebut. Anggaran 25 miliar rupiah didapat dari pergeseran kegiatan. Besaran dana tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu, penanganan kesehatan terkait COVID-19, dan lain sebagainya. Tujuan awal untuk bagaimana melawan corona ini sehingga orang itu sehat, sehingga dana arahnya untuk melawan itu. Apakah itu untuk bergizi, makan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk bagaimana ekonomi tetap berjalan. Jadi jangan sampai menimbulkan perekonomiannya tidak berjalan, semuanya orang itu sehat, tetapi ekonomi tidak berjalan. Dampak-dampak ekonomi. Selain itu, urusan perekonomian juga harus jalan. Karenanya, Wali Kota berencana menghidupkan pelaku UMKM yang tengah lesu di tengah corona. Sebagian anggaran akan digunakan untuk membeli produk UMKM untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak. Artinya, UMKM tetap berjalan, kebutuhan masyarakat kurang mampu juga terpenuhi. Koordinasi penanganan virus corona di Indonesia terus dilakukan, baik di tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Misalnya seperti rapat koordinasi yang berlangsung melalui video conference pada Kamis 9 April 2020. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dengan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi membahas implementasi pembatasan sosial berskala besar ini, Wali Kota Madiun Maidi menuturkan bahwa Pemkot Madiun sudah siap dengan berbagai upaya penanganan COVID-19, termasuk pengalihan anggaran untuk mendukung upaya penanggulangan virus corona. Kalau dari APBD, memang ada beberapa kegiatan yang kita cancel, kita arahkan ke sana. Itu untuk pakaian medis, untuk operasional medis, untuk kegiatan-kegiatan menghadang itu
itu memang sudah saya alokasikan. Wali Kota pun menambahkan Pemkot telah mempersiapkan skema-skema khusus untuk menopang perekonomian selama masa darurat COVID-19, termasuk mengupayakan agar tidak terjadi PHK di perusahaan maupun sektor UMKM. Berdasarkan data kasus hingga Kamis 7 April 2020, Kota Madiun saat ini masih tergolong dalam daerah yang aman dan belum termasuk dalam red zone. Meski begitu, baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah dengan kondisi kini. Hal itulah yang ditekankan Wali Kota Madiun Maidi saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Indonesia Bicara yang disiarkan secara langsung di TVRI. Wali Kota menegaskan, selama ini pemerintah Kota Madiun telah mematuhi himbauan-himbauan yang telah dianjurkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, koordinasi dengan gubernur dan segenap Forkopimda juga terus dilakukan. Hal itu menurutnya sebagai upaya bersama dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus di lingkungan masing-masing juga menjadi salah satu cara memutus rantai penyebaran virus yang cukup efektif. Pada kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker saat keluar rumah. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar dan tetap di rumah saja. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.